Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 23620026. Nah, saya dari kelompok 1.2 dan peran saya sebagai proyek manager dan tanggung jawab saya di tugas ini yaitu mengerjakan bagian E atau integrasi proyek. Nah, di sini saya membuat project charter dengan isi ada dua bagian, yaitu elemen dengan isinya. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan. Pertama ada nama proyeknya. Di sini nama proyeknya yaitu pengembangan aplikasi kasir. Pengembangan aplikasi kasir untuk UMKM Kedai Kopi Senja. Tujuan proyeknya yaitu menyediakan sistem kasir digital yang mengotomatisasi pencatatan transaksi, stok bahan baku, dan pelaporan penjualan guna meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data bisnis kedai kopi senja. Nah, terus ada ruang lingkup tingkat tinggi. Nah, di ruang lingkup proyek ini yaitu meliput modul transaksi termasuk custom order. Nah, custom order ini ketika kita contohnya ketika kita memesan sebuah kopi di kedai kopi senja, nah kita bisa tambahkan gula. Jadi kayak saya ada ekstra gulanya atau mungkin kita bisa tambahkan kopi extra shot gitu. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dari custom order. Dan modul manajemen, selain modul transaksi ada modul manajemen stok bahan baku dan modul laporan penjualan. Proyek ini tidak mencakup integrasi akuntansi atau pajak otomatis maupun dukungan multi cabang. Nah, kenapa kami tidak mencakup ruang lingkup ini? Karena tentunya ruang-ruang lingkup ini membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi, gitu, seperti itu. Sedangkan proyek ini kami hanya mempunyai 12 minggu. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan lagi di daftar stakeholder atau pemangku kepentingan, misalnya seperti pemilik kedai kopi senja atau sebagai sponsor dan sebagai pemilik tentunya. Terus ada tim proyek, di mana ada kami, 7 mahasiswa sebagai pelaksana, dan dosen pengampu sebagai reviewer. Tentunya ketika proyek ini telah dilaksanakan dan aplikasinya telah selesai, tentunya kita memberikan proyek ini kepada dosen pengampu kami untuk meminta saran dan ulasan dari dosen kami. Terus ada barista atau kasir. Nah, di sini adalah dia sebagai end user atau pengguna yang akan memakai aplikasi ini, seperti itu. Terus ada milestone utama. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya. Pertama ada M1, requirement selesai. Nah, requirement ini tentunya kebutuhan-kebutuhan yang telah disebut atau telah diberi kepada kami oleh pemilik kedai kopi senja. Nah, jadi requirement-requirement ini tentunya harus selesai pada akhir minggu kedua. Nah, jadi ada waktu 2 minggu untuk milestone pertama atau requirement selesai, requirement itu. Dan lanjut ke milestone kedua, ada desain sistem dan UI UX-nya, user interface dengan user experience-nya tentunya harus selesai di akhir minggu keempat. Nah, di sini desain sistem dan UI UX-nya juga memakan waktu 2 minggu, sama seperti milestone pertama yaitu requirement. Dan desain sistem dan UI UX-nya ini juga harus selesai dalam waktu 2 minggu atau lebih tepatnya akhir minggu keempat. Terus ada M ketiga atau milestone ketiganya, prototype fungsional selesai akhir minggu ke-8. Nah, di sini ketika kita membuat prototype tentunya memakan waktu yang lama, apalagi prototipenya ini sudah berfungsi, sudah bisa kita jalankan. Jadi di sini kita membutuhkan waktu sekitaran 4 minggu di sini. Jadi selesainya pada akhir minggu ke-8, seperti itu. Terus ada M4 atau milestone keempatnya yaitu pengujian dan revisi selesai. Nah, ketika prototipenya sudah ada, sudah bisa dijalankan, tentunya kita harus menguji terlebih dahulu untuk melihat
apakah masih ada bug-bug atau error-errornya di dalam prototipe-nya ini, dan revisi-revisi setelah kita menemukan sebuah error. Nah, di sini memakan waktu 2 minggu, maka pengujian dan revisinya ini harus diselesaikan pada akhir minggu ke-10. Nah, akhir minggu 10 itu sudah harus selesai. Seperti itu. Dan milestone kelima atau milestone terakhir yaitu deployment dan pelatihan selesai. Nah, deployment ini berarti sudah digunakan nantinya dan pelatihan selesai. Pelatihan ini untuk barista atau kasir yang akan menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Ini ada deployment dan pelatihan selesai ini harus telah selesai di akhir minggu ke-12, yaitu pas dengan timeline kami di mana kami harus menyelesaikan proyek ini pas dengan 12 minggu, seperti itu. Dan ada kriteria keberhasilan. Nah, kriteria apa saja untuk menyatakan proyek ini berhasil? Yaitu pertama, ada aplikasi mampu mencatat transaksi dan mengurangi stok otomatis dengan akurasi minimal 95%, teman-teman. Disetujui pemilik pada tahap UAT, teman. Tahap UAT ini tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka dan siap digunakan dalam operasional sehari-harinya. Lanjut, elemen terakhir yaitu lembar otorisasi atau persetujuan. Nah, isinya yaitu disusun oleh saya sendiri, Muhammad Iksan, sebagai project manager, tanda tangan dan tanggalnya, dan disetujui oleh nama perwakilan sponsor atau dosen pengampu kami. Seperti itu, tanda tangan dan tanggalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada juga integrasi elemen perencanaan. Nah, di sini ada 3 elemen perencanaan. Pertama ada struktur organisasi, pendekatan SDLC, dan metodologi manajemen proyek. Nah, dari ketiga elemen ini tentunya saling terintegrasi membentuk satu kesatuan rencana proyek yang koheren atau yang ideal, teman-teman. Nah, struktur organisasi Projectize juga memberikan saya otoritas penuh untuk mengambil keputusan tanpa hambatan birokrasi lintas fungsi. Nah, struktur organisasi Projectize ini juga sangat menyatu atau bisa dibilang sangat menguntungkan dengan metode SDLC Agile, teman-teman, karena SDLC Agile ini menuntut kecepatan respon terhadap perubahan requirement di setiap sprint atau di setiap tahap-tahapnya tadi di milestone. Nah, dan metodologi hybrid PMBOK Scrum menjembatani kebutuhan dokumentasi formal dengan kebutuhan eksekusi teknis yang fleksibel. Seluruh elemen ini tentunya ada pada di project charter sebagai dokumen pengikat yang disetujui bersama sponsor di awal. Kemudian dieksekusi bertahap melalui sprint sambil terus dipantau agar sejalan dengan triple constraint pada bagian A. Seperti itu. Jadi ini adalah pekerjaan saya yang di bagian E, integrasi proyek, ada proyek charter dan integrasi elemen perencanaan, seperti itu. Terus dan adapun tantangan yang saya hadapi yaitu menyatukan 6 bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan dokumen final yang konsisten, dan juga penentuan proyek charter, dan tentunya harus memastikan poin-poinnya agar tetap sinkron dan benar begitu, saling menyatu dengan rekan-rekan tim yang lainnya, seperti itu. Terus satu keputusan atau pilihan desain yang paling banyak diperdebatkan atau didiskusikan bersama tim dan alasan mengapa keputusan akhir tersebut diambil. Nah, untuk hal itu kami sempat juga membicarakan tentang metode agile dan waterfall. Nah, di sini kalau kita melihat metode waterfall tentunya lebih mudah terstruktur. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih mudah dikerjakannya nanti ketika kita memilih metode waterfall. Tetapi kami tetap mengambil metode agile karena lebih fleksibel gitu. Dan untuk timeline kami yang sangat terbatas ini untuk 12 minggu, metode agile ini sangat bagus untuk timeline yang terbatas, dan juga ketika misalnya ada rekomendasi lagi dari
dari pemilik kedai senja ini, kedai kopi senja, maka kami tidak perlu kembali ke proses awalnya lagi seperti metode waterfall di mana kami harus kembali lagi ke awal. Dan untuk metode agile ini kami bisa langsung kerjakan saja seperti itu. Jadi seperti itu saja dari saya sebagai project manager. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.